Pada video kali ini kita akan membahas topik instrumen zakat dan non-zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Materi ini saya ambil dari laporan kajian Islamic Public Finance yang dikeluarkan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2012. Juga sebagian saya ambil dari bukunya Huda dan kawan-kawan, Keuangan Publik Islami, Pendekatan Teoritis dan Sejarah tahun 2016. Nah, untuk di topik ini beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kita akan bahas lebih detail mengenai zakat, dan juga nanti akan kita singgung instrumen apa saja yang non zakat ya, yang digunakan sebagai penerimaan keuangan negara. Tentu dalam hal ini adalah penerimaan keuangan negara pada masa Islam klasik ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas bagaimana kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Kemudian kita akan bandingkan antara zakat dan pajak. Dan yang terakhir kita akan mengkaji bagaimana kebijakan fiskal zakat terhadap subjek zakat, objek zakat, dan tarif zakat. Nah, itu 4 poin yang akan kita bahas pada topik ini. Baik, pertama kita diskusikan bagaimana penerimaan pemerintah di masa modern ini. Nah, untuk penerimaan pemerintah di masa modern, yaitu mengandalkan yang pertama adalah dari pajak ya. Kemudian dari retribusi. Jadi bedanya pajak dan retribusi, kalau pajak dia tidak mendapatkan imbal jasa secara langsung dari negara. Kalau retribusi itu si pembayarnya itu mendapatkan imbal jasa secara langsung dari negara. Nah, contohnya kalau retribusi, misalnya retribusi parkir. Misalnya kita parkir terus kita membayar retribusi. Nah, maka ya kita dapat imbal jasanya yaitu berupa jasa parkir, dan retribusi itu masuk ke kas negara. Nah, itu bedanya pajak dan retribusi. Kemudian di negara modern, negara mempunyai beberapa perusahaan milik negara ya. Misalnya Indonesia mempunyai BUMN, dan itu keuntungan dari BUMN tersebut juga sebagai penerimaan negara. Kemudian denda-denda dan rampasan ya, misalnya denda tilang dan rampasan-rampasan akibat perilaku melanggar hukum ya, misalnya illegal fishing ya, macam-macam itu rampasannya bisa masuk ke dalam kas negara. Kemudian sumbangan masyarakat juga bisa. Kemudian negara juga mendapatkan penerimaan kalau negara melakukan percetakan uang ya. Ini pernah kita lakukan waktu dulu di era-era awal kemerdekaan. Pada awal-awal Indonesia berdiri, kita membangun dengan mencetak uang ya. Namun ya oke, mencetak uang, mendapat penerimaan dari percetakan uang tersebut, tapi implikasinya luar biasa dahsyat, terutama di dalam hal inflasi. Karena kita dulu itu melakukan percetakan uang ya untuk mengatasi defisit penerimaan negara, akibatnya inflasi kita melonjak ratusan persen hingga 600-an persen pada waktu itu. Nah, kemudian kalau negara kekurangan uang juga bisa mengandalkan penerimaan dari pinjaman negara ya, atau hutang. Kemudian negara kita punya sumber daya alam, dan itu bisa dikelola, misalnya dikelola oleh pihak lain atau dikelola oleh negara sendiri, dan itu juga akan menghasilkan penerimaan kepada negara. Nah, itu adalah macam-macam penerimaan negara di era negara modern sekarang. Nah, selanjutnya kita ngomongin penerimaan utama pada masa Islam klasik dulu, yaitu penerimaan negara yang utama pada waktu itu yaitu adalah zakat. Nah, zakat secara definisi kalau kita lihat secara lughat ya, zakat itu artinya adalah berkah, tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah. Nah, ini menurut hadis riwayat Tirmizi. Nah, sedangkan kalau dalam surat At-Taubah ayat 10, zakat itu diartikan membersihkan atau menyucikan. Nah, kalau kita definisikan secara istilah syariat ya, atau istilah syara,
Zakat itu artinya adalah kewajiban atas sejumlah harta tertentu ya untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu ya. Itu adalah pengertian zakat secara syariat. Nah, kalau kita lihat pada waktu pengeluarannya ya, zakat itu ada yang disebut sebagai haul ya. Untuk zakat emas, perak, dan perdagangan. Jadi khusus untuk 3 zakat ini ya, zakat emas, perak, perdagangan itu harus terpenuhi haulnya, yaitu berlalu setahun. Nah, beda dengan zakat profesi atau zakat panen. Nah, kalau zakat profesi ya atau zakat panen itu dikeluarkan ya pada saat panen dan pada saat menerima gaji. Nah, itu adalah untuk zakat profesi. Karena sekarang kan muncul zakat profesi. Nah, zakat profesi itu dikiaskan dengan zakat pertanian ya. Nah, kemudian kalau rikas ya, rikas itu adalah untuk barang temuan ya, itu dikeluarkan pada saat ditemukan atau pada saat diperoleh. Itu untuk rikas atau barang temuan. Nah, sedangkan untuk zakat fitrah ini dikeluarkan ketika bulan Ramadan sampai sholat Id ya. Jadi kalau setelah sholat Id Anda mengeluarkan zakat fitrah itu tidak sah. Kemudian kita bahas apa saja macam-macam zakat ya. Tadi sudah kita singgung. Yang pertama adalah zakat fitrah ya. Yaitu ini zakat dikeluarkan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan orang yang di bawah tanggungannya. Jadi kalau Anda kepala keluarga, Anda juga mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang Anda tanggung di keluarga tersebut ya. Karena zakat fitrah ini bisa disebut juga dengan zakat jiwa ya. Jadi untuk setiap jiwa itu harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, kadarnya ini adalah 1 sok ya. Sok itu adalah ukuran berat pada zaman dulu ya. Kalau sekarang kita 1 sok itu ekuivalen dengan ada yang bilang 2,2 kg atau juga ada yang bilang 2,5 kg. Ini menurut ulama. Ada yang menentukan bahwa zakat fitrah itu ada yang 2,5, ada juga yang 3 kg. Nah, kalau zakat fitrah ini dikeluarkan dalam bentuk, kalau di kita dikeluarkan dalam bentuk beras ya. Kalau untuk negara-negara tertentu ya sesuai dengan makanan pokok di negara tersebut. Kalau Anda ingin mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, ya uangnya itu senominal ya, atau ekuivalen nominalnya dengan berat. Misalnya kalau di Indonesia beras 2,5 kg atau 3 kg ya uangnya senilai dengan itu. Nah, itu zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah zakat harta atau zakat mal. Nah, ini karena adanya kepemilikan harta, tetapi tidak sembarang harta ya. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan khusus ya, sesuai dengan jenis harta, batas nominalnya atau batas nilainya atau kita sebut sebagai nisab, dan juga kadar zakatnya itu juga tertentu untuk setiap masing-masing jenis harta. Nah, untuk zakat mal ini pengaturan zakatnya itu lebih detail. Nah, selanjutnya kita akan bahas syarat-syarat harta yang bisa menjadi objek zakat. Nah, harta tersebut ya kalau mau jadi objek zakat ya harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal ya, bukan hasil mencuri atau korupsi dan lain-lain ya. Kemudian objeknya itu dapat berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan. Kemudian sebagai muzaki telah memiliki benda tersebut secara penuh ya. Kemudian harus mencapai nisab. Nah, nisab itu adalah batas nilai sesuatu itu wajib dizakati. Nah, misalnya kalau bendanya itu adalah atau kekayaannya itu berupa emas, perak, uang tunai, tabungan, cek, saham, obligasi, dan lain-lain, ya maksudnya atau kekayaan lain yang serupa dengan ini, itu nisabnya adalah itu kalau kita ikut harga emas ya, harga emas di hargaemas.org. Kalau kita lihat harga 30 April itu harga 1 gramnya itu senilai Rp868.357. Nah, maka kalau ini kita kali dengan 85 gram, maka itu senilai dengan 74 juta. Nah, jadi kalau Anda mempunyai kekayaan berupa emas, perak, dan lain-lainnya ini, kalau itu sudah mencapai nilai 74 juta ya,
maka Anda wajib mengeluarkan zakatnya. Wajib mengeluarkan zakatnya, tapi dengan catatan telah berlalu 1 tahun ya haulnya. Nah, zakat yang perlu dikeluarkan yaitu kadarnya yaitu 2,5%. Nah, kemudian zakat pertanian. Ya, pertanian di sini adalah pertanian yang sifatnya tanaman-tanaman untuk makanan pokok. Nah, nisabnya ini adalah 5 wasak ya. 5 wasak ini ekuivalen atau sama dengan 653 kg gabah ya. Atau kalau kita mau pakai beras berarti setara dengan 524 kg. Nah, kalau kita berasnya diasumsikan harganya adalah 10.000 ya, misalnya ini 10.000 maksudnya. 10.000 maka 524 kg itu kalau harganya per kilonya 10.000 maka 5.240.000 rupiah. Nah, kalau Anda punya lahan pertanian dan panennya itu telah mencapai 5.240.000 rupiah, bahkan melebihi itu ya, maka Anda wajib mengeluarkan zakatnya. Dan ini tidak perlu haul ya. Untuk zakat pertanian ini ya pas panen aja. Tidak perlu menunggu haul. Nah, untuk zakatnya ini cukup besar untuk yang lahan pertanian yang mengandalkan air hujan, sungai atau mata air. Intinya untuk pertanian yang pengairannya itu tidak berbiaya ya. Hanya mengandalkan air hujan ya, sungai, mata air itu kan tidak membutuhkan biaya. Maka Anda perlu mengeluarkan zakat 10% dari total panen ya. Namun untuk pertanian yang lahannya itu diairi menggunakan pompa, misalnya Anda harus membeli pompa ya, Anda harus mengeluarkan biaya untuk mengairi lahan pertanian tersebut, maka Anda hanya perlu mengeluarkan zakatnya adalah 5%. Nah, kalau di antara keduanya Anda mengandalkan hujan, ya Anda mengandalkan pompa ya, maka Anda cukup mengeluarkan zakatnya 7,5%. Nah, selanjutnya adalah zakat profesi. Nah, zakat profesi ini dianalogikan dengan zakat pertanian ya, yaitu nisabnya 5 wasak sama ya, atau setara dengan 5.240.000 rupiah. Nah, kadar zakatnya adalah 2,5%. Nah, ini dianalogikan dengan zakat pertanian menggunakan metode kias ya. Artinya, kalau Anda sudah kerja dan Anda mendapatkan gaji ya, gaji biasanya bulanan ya. Kalau Anda mendapatkan gaji dan gaji Anda telah mencapai 5.240.000 rupiah atau melebihi itu bahkan ya, maka Anda wajib mengeluarkan zakat profesi ya, senilai 2,5%. Kadarnya adalah 2,5%. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan ini kita menghitungnya yaitu menggunakan aset lancar ya. Nah, aset-aset di sini misalnya adalah yang current aset ya, tentu kas ya dan lain-lainnya. Aset lancar tersebut kemudian dikurangi dulu ya dengan hutang jangka pendeknya ya. Hutang jangka pendek di sini tentu ya hutang 1 tahun. Nah, aset lancar dikurangi dengan hutang jangka pendek 1 tahun. Nah, kalau itu nilainya sudah 85 gram emas, ya maksudnya dia senilai dengan 74 juta ya, maka Anda wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, zakatnya adalah 2,5%-nya. Nah, itu untuk zakat perdagangan. Begitu juga untuk perusahaan sama ya. Aset lancar dikurangi hutang jangka pendek 1 tahun. Kalau dia sudah mencapai nisab 80 gram emas, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, selanjutnya untuk zakat binatang ternak. Nah, kalau yang ternak ini bervariasi, nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, untuk haul ya, haulnya 1 tahun, tapi ini berlaku untuk yang ini ya, untuk yang zakat kekayaan emas, perak, uang tunai yang mengendap ya. Kemudian untuk yang perdagangan ya, ini perlu haul 1 tahun juga, perusahaan juga, zakat perusahaan juga perlu haul 1 tahun. Sedangkan untuk yang sifatnya itu langsung penerimaan kayak panen ya, terus kayak zakat profesi, maka dia tidak perlu haul ya. Zakat profesi itu langsung wajib dikeluarkan ketika Anda menerima gaji. Pertanian juga sama, langsung wajib dikeluarkan pada saat Anda panen.
Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa zakat ini dikeluarkan setelah surplus dari kebutuhan hidup pokok primer sehari-hari. Nah, ini ada yang berpendapat seperti ini. Jadi kalau Anda punya zakat profesi, Anda kurangi dulu tuh dengan kebutuhan pokok Anda ya, primer Anda sehari-hari. Kalau sisanya mencapai nisab, maka Anda wajib zakat. Tapi ada juga pandangan lain ya. Jadi pandangan lain itu bilang kalau ya cukup dikeluarkan kalau ukuran nisabnya sudah sampai ya. Karena kalau nuruti kebutuhan pokok primer sehari-hari ini nanti akan masing-masing orang berbeda ya. Si A kebutuhan pokoknya sekian, si B sekian, maka rumit lah kalau pakai yang ini. Maka kalau Anda mau gampang ya mendingan gunakan pendapat menggunakan menggunakan ukuran nisab yang sudah ditentukan ya. Kalau profesi gaji Anda sudah mencapai 5.200.000-an ya langsung dikeluarkan ya. Tidak perlu dikurangi dengan beberapa kebutuhan pokok Anda. Yaitu kalau ikut yang pendapat menggunakan ukuran nisab. Langsung ya. Ini maksudnya kalau mengikuti pendapat menggunakan ukuran nisab langsung. Nah, kalau di bukunya Yusuf Qaradawi yang terkenal ya, Fiqhuz Zakat, objek tersebut ya telah terbebas dari hutang jatuh tempo. Nah, kalau ngomongin gaji ya pendapatan neto setelah dikurangi hutangnya. Nah, itu adalah pendapat berbagai ulama. Silakan Anda mau pakai yang mana. Misalnya untuk yang zakat profesi misalnya Anda mau ikut Qaradawi berarti dikurangi dulu dengan jatuh tempo yang jangka pendek ya. Kalau Anda dapat pendapatan 10 juta dikurangi dulu dengan utang Anda yang jatuh tempo ya. Kemudian misalnya jatuh tempo bulanan kan berarti ya. Karena Anda setiap bulan dapat gaji dan Anda setiap bulan dapat tagihan misalnya. Itu kalau ikut pendapat yang Qaradawi ya, dikurangi dengan hutang yang jatuh tempo. Nah, selanjutnya kita bahas terkait zakat binatang ternak, misalnya unta ya. Nah, di sini di slide ini sudah ditampilkan beberapa nisabnya ya. Kalau 5 ekor, kalau Anda punya unta 5 ekor, maka Anda harus mengeluarkan zakatnya berupa 1 kambing yang umur 2 tahun. Atau kalau Anda mau domba, umur 1 tahun. Kalau Anda punya 10 ekor, maka Anda mengeluarkan 2 kambing umur 2 tahun sebagai zakat, atau 2 domba umur 1 tahun. Ya. 15, 20, 25, ini seterusnya ya sampai 121. Kalau Anda mencapai 121 ekor, maka Anda wajib mengeluarkan zakatnya berupa 3 unta betina ya, umur 2 tahun. Lalu kalau melebihi 121 gimana? Nah, kalau Anda punya unta misalnya sudah mencapai 140 ekor, nah maka setiap kelipatan 40 ekor dia akan kena zakatnya itu adalah 1 unta betina umur 2 tahun. Setiap kelipatan 50 zakatnya adalah 1 unta betina umur 3 tahun. Nah, misalnya 140 ya. Kalau 140 ekor, maka kan ini kelipatan 50 kali 2 ya. 50 kali 2, terus sisanya, ini kan 100, terus sisanya 40 kali 1. Jadi Anda wajib mengeluarkan 2 unta betina umur 3 tahun ya, karena ini kelipatan 50 ya. Yang ini Anda tambah lagi nih dengan 1 unta betina umur 2 tahun, berarti totalnya 3 unta. Yang 2 unta ini adalah umur 3 tahun, yang 1 ini umur 2 tahun. Nah, ini untuk zakat binatang ternak berupa unta. Nah, kalau di kita kan jarang unta ya. Nah, gimana kalau sapi? Nah, kalau sapi dan kambing seperti ini. Nah, kita bahas dulu yang sapi. Nah, kalau sapi, kalau sudah mencapai 30 ekor, maka Anda wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu berupa 1 sapi umur 1 tahun. Karena nisab 30 ekor, ya kalau dikurang dari 30 ekor, ya nggak kena kewajiban zakat ya. Nah, kemudian kalau sapi Anda mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 sapi umur 2 tahun. Nah, kalau lebih dari 40, berlaku yang ini. Kalau dia mencapai 60 ekor ya, misalnya sapi Anda 60 ekor nih. Nah, setiap kelipatan 30 itu kena zakat 1 sapi umur 1 tahun ya. Sama dengan ini ya. 1 sapi umur 1 tahun. Tapi kalau kelipatan 40, ini kena 1 sapi umur 2 tahun. Sama kayak yang ini ya. Tapi ini berlaku untuk lipatan ke atas. Nah, misalnya 60 nih, ya.
Karena 60 berarti kan ini kan 30 kali 2 ya. 30 kali 2 ya. Nah, berarti Anda kena kewajiban 2 nih. 2 sapi umur 1 tahun ya. Kalau Anda sapinya adalah 60 ekor. Nah, kemudian untuk kambing gimana? Nah, ini untuk kambing, nisabnya adalah 40 ekor. Kalau Anda punya kambing 40 ekor, maka kena zakat 1 ekor kambing umur 2 tahun, atau kalau mau domba ya umur 1 tahun. Kalau 400 ya, ini kenanya 4 kambing umur 2 tahun, atau domba umur 1 tahun. Nah, nanti kalau melebihi 400, maka Anda pakai ketentuan yang ini, yaitu kalau mencapai 500, maka setiap kelipatan 100 Anda kena 1 ekor kambing umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun. Misalnya kambing Anda 500 nih. Nah, 500 ini kelipatan 100 ya, kelipatan 100 dikali 5 ya. Nah, berarti Anda kena 5 ekor kambing umur 2 tahun atau 5 ekor domba umur 1 tahun. Nah, untuk detailnya Anda bisa baca di sumbernya ini ya. Selanjutnya kita ngomongin siapa yang berhak untuk menerima zakat dan siapa yang tidak berhak untuk menerima zakat. Nah, kalau zakat ini sudah jelas di Al-Quran ya, terutama disinggung di At-Taubah ayat 60, itu secara detail menyebut 8 asnaf ya. Yang pertama adalah fakir, kemudian yang kedua adalah miskin ya, orang fakir dan orang miskin. Orang fakir dan orang miskin kalau di Indonesia, fakir dan miskin itu sering jadi satu ya. Fakir dan miskin. Nah, keduanya sama-sama orang kekurangan ya. Kekurangan memenuhi kebutuhan pokok minimumnya. Nah, kalau secara lugat fakir itu lebih parah dari miskin ya. Kalau miskin ini orangnya masih bisa berusaha tapi hasil pendapatannya itu tidak cukup. Nah, itu untuk miskin Nah, itu miskin. Kalau fakir, nah kalau secara lugat kita bisa artikan dia artinya tulang punggung tuh. Nah, kalau di sini merujuk pada patahnya tulang punggung, artinya kemampuan untuk generating income itu atau kemampuan menghasilkan pendapatannya itu tidak ada. Itu untuk yang fakir. Kalau kita menggunakan pendekatan lugat ya. Tapi fakir dan miskin tuh ya dua-duanya sama-sama kekurangan, cuma fakir ini lebih parah. Nah, ini dua golongan orang yang sangat diprioritaskan untuk menerima zakat. Nah, kemudian ada amil ini adalah pengumpul zakat ya. Tapi bukan, kalau zakat fitrah itu bukan yang panitia ngumpulin di masjid kayak gitu ya, bukan ya. Kalau amil di sini maksudnya memang dia profesinya ngumpulin zakat ya, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, itu amil. Jadi dia berhak ya. Nah, yang kelima ini adalah mualaf ya, atau orang yang baru masuk Islam. Kemudian hamba sahaya atau rikob ya, atau budak zaman dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang gimana nih? Kalau zaman sekarang budak itu bisa juga diartikan sebagai orang-orang yang tidak secara bebas menentukan kehendaknya sendiri ya. Misalnya adalah buru-buru kasar ya, yang hidupnya itu di bawah hegemoni bosnya ya. Itu juga bisa juga dikatakan sebagai hamba sahaya ya, atau rikob. Nah, itu juga berhak untuk menerima bagian dari zakat tersebut ya. Kemudian orang-orang yang mempunyai hutang atau gorimin ya. Nah, selanjutnya adalah fisabilillah ya. Fisabilillah ini adalah maksudnya adalah orang yang berjuang di jalan Allah ya. Kalau dalam pengertian luasnya ini juga bisa diartikan sebagai orang-orang yang melindungi atau memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid ya. Nah, misalnya adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah ya, untuk memerangi orang kafir ya, atau bisa juga orang-orang yang berdakwah untuk menegakkan kalimat tauhid. Nah, kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini adalah orang-orang yang di dalam perjalanan yang dia kehabisan bekal dan tidak bisa kembali ke tempat asalnya ya, itu Ibnu Sabil. Nah, ini adalah 8 asnaf ya yang disebutkan di dalam surat At-Taubah. Nah, lalu orang yang tidak berhak menerima zakat itu siapa ya? Yang pertama adalah tentu orang kaya ya, lawannya fakir dan miskin ya. Kemudian orang yang mampu dan berpeluang untuk bekerja ya. Kemudian non-muslim, baik harbi maupun zimmi ya. Nah, tapi dalam mazhab Hanbali ini dia bilang kalau orang non-muslim itu boleh. Nah, tapi dengan catatan non-muslim yang diharapkan masuk Islam
Nah, atau orang non-muslim yang kalau dia tidak diberi zakat itu akan bertindak onar. Nah, ini zakat di sini diberikan ke non-muslim maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya keburukan. Nah, kemudian istri dari muzaki ya. Kemudian bapaknya ke atas, ibunya ke atas ya. Jalur bapak ke atas ya, keturunan ya. Bapak ke atas, ibu ke atas. Terus anak ke bawah itu tidak berhak menerima zakat. Nah, kemudian keluarga Rasulullah, Ahlul Bait itu tidak boleh menerima zakat ya. Selanjutnya kita ngomongin potensi zakat ya. Nah, kalau kita lihat dari hasil penelitian CSRC UIN Jakarta ya dan The Ford Foundation itu dia menemukan bahwa potensi zakat di Indonesia itu totalnya adalah 19 triliun per tahun ya. Nah, ini terdiri dari 30% zakat fitrah dan 70% zakat mal. Nah, kalau katanya Pak Eri Sudewo ya, Ketua Basnas, itu dia bilang kira-kira 1 sampai 32 triliun per tahun ya. Ini pakai asumsi ya. Asumsinya kalau yang kaya ya muslimnya itu adalah 18 juta orang. Dari 19 juta orang muslim yang menunaikan zakat per bulannya itu 50 sampai 150 ribu, maka potensinya sekian. Nah, kemudian kalau hasil risetnya Basnas dan IPB ya, Basnas dan IPB itu potensinya itu 274 triliun. Ini cukup besar ya potensi zakat di Indonesia. Nah, ini tahun 2016 ya. 2016. Nah, lalu sebenarnya berapa jumlah orang miskin di Indonesia? Kalau kita iseng-iseng hitung ya, kalau berdasarkan data BPS tahun 2015, itu orang miskin di Indonesia itu adalah jumlahnya adalah 28,51 juta jiwa ya. Nah, ini misalnya zakat ini disalurkan ke sini semua ya. Ya, walaupun tidak semua zakat itu diberikan ke fakir dan miskin ya, ada asnaf yang lain ya. Tapi kalau misalnya kita ini bagi ya 274 triliun dibagi dengan 28,51 juta orang ya, ini ketemunya itu sekitar 9,6 jutaan ya per tahun. Nah, ini bisa jadi gambaran ya. Kalau kita lihat terkait penyalurannya ya, penyaluran zakat ya, bagaimana cara penyaluran zakat yang terjadi di Indonesia ya. Ini ada survei dari PIRAK 2004. Jadi orang-orang itu ada 3 pilihan membayar zakat mereka melalui pembayaran langsung, artinya mereka langsung mendatangi mustahik dan langsung membayarkan zakatnya. Ada juga yang memilih melalui BAS dan LAS ya. Kemudian ada juga yang lain-lain selain ini, selain BAS dan LAS ya, misalnya melalui masjid ya atau yang lainnya. Nah, ini hasil risetnya tuh kebanyakan orang itu menyalurkannya masih secara langsung, yaitu 84%. Kemudian yang memilih menggunakan lembaga amil zakat ya, itu 12%, dan sisanya itu 4%. Nah, kalau sebenarnya kita lebih mendorong melalui badan amil zakat ya atau lembaga amil zakat, ini kan lebih terkoordinir ya, dan program-programnya tuh lebih bisa dipantau ya, dan lebih bisa dikoordinasikan kalau melalui BAS dan LAS. Nah, namun di data ini orang-orang masih lebih suka secara langsung. Nah, selanjutnya kita ngomongin sumber penerimaan ya, sumber keuangan di masa Rasulullah. Sebenarnya bagaimana sih sumber penerimaan negara pada masa Rasulullah SAW dulu? Nah, kita bisa petakan sumber-sumber penerimaan dari kaum muslimin. Nah, yang pertama tentu yang sudah kita bahas tadi yaitu zakat. Lalu kalau yang non zakat itu apa aja ya? Nah, ada namanya usyr ya. Usyr ini adalah pajak untuk bea masuk ya, bea masuk barang dari luar negeri ya. Jadi misalnya ada pedagang dari luar kekuasaan Islam tuh masuk mau berdagang di wilayah Islam, maka itu kena usyr. Nah, waktu itu tarifnya adalah 2,5% dari total barang perdagangannya ya, dan tentu ini ada nisabnya ya, tidak otomatis, tidak setiap yang masuk kena 2,5% ya, ada nisab tertentunya.
Nah, itu usyr. Yang kedua zakat fitrah ya, ini masih sama dengan zakat. Ini wakaf, ada wakaf. Kalau wakaf kan kita punya harta terus kita wakafkan ya. Nah, kalau wakaf ini beda sama zakat ya. Kalau wakaf ini nilai pokoknya itu harus selalu terjaga. Misalnya kalau wakaf tanah ya, misal apa? Tanahnya itu tidak boleh berkurang ya. Kemudian amwal fadla. Kalau amwal fadla itu ini apa? Harta waris yang pewarisnya itu udah nggak ada ya, nggak ada yang mewarisi ya, atau harta yang pemiliknya itu menghilang ya, jadi hartanya itu menjadi milik negara ya. Nah, kemudian nawaib. Kalau nawaib ini adalah pajak yang dibebankan kepada muslim, tapi khusus muslim-muslim yang kaya ya, ini nawaib namanya. Kemudian ada sedekah lain. Kalau sedekah lain itu misalnya adalah kafarat ya, kafarat itu adalah denda yang harus dibayarkan oleh seorang muslim karena dia melanggar ritual ibadah ya, misalnya dia haji, melakukan pelanggaran rukun haji dan dia harus membayar, itu kafarat ya namanya ya. Itu juga masuk penerimaan negara waktu itu. Kemudian ada khums. Khums ini maksudnya seperlima dari apa ya? Seperlima dari harta rampasan perang ya. Jadi harta rampasan perang waktu itu tuh seperlimanya adalah menjadi hak negara. Kalau dari non-muslim ada yang namanya jizyah ya. Jizyah itu adalah pajak yang diberikan kepada non-muslim ya. Karena kenapa dipajaki non-muslim? Ya karena aspek keadilan ya. Orang muslim udah kena kewajiban zakat, terus kalau ada perang harus ikut perang ya orang muslim. Sedangkan orang non-muslim hidup di kekuasaan muslim waktu itu ya, tidak ada pungutan, terus tidak dapat kewajiban perang, kan itu menimbulkan masalah sosial ya, kesemburan sosial ya antara yang muslim dan non-muslim. Makanya karena orang muslim ini juga makanya orang non-muslim ini juga mendapatkan perlindungan dari negara ya, berupa keamanan, terus dia juga dibebaskan dari kewajiban berperang, maka ya biar adil si non-muslim ini dikenakan pajak berupa jizyah ya. Waktu itu untuk orang non-muslim yang mampu itu jizyahnya sekitar 1 dinar per tahun ya. Nah, kemudian kharaj ya, kalau kharaj ini pungutan untuk tanah ya. Tanah yang itu tanah kaum muslimin ya, atau tanah negara yang itu dikelola oleh orang lain. Nah, si pengelola itu harus membayar kharaj kepada negara. Namanya itu kharaj ya. Kharaj itu diambilnya dari mana? Ya, kalau tanahnya itu dikelola, hasil uang dari hasil pengelolaannya itu ya yang distorkan menjadi kharaj. Nah, proporsinya tertentu ya. Kemudian ada usyr ya, kalau orang muslim dan non muslim ini usyarnya beda ya. Usyar tadi biaya masuk ya. Ya kalau kita di zaman modern tuh pajak impor ya. Nah, kalau kaum muslim kenanya 2,5% lebih rendah. Nah, kalau kaum non muslim itu lebih tinggi, kenanya 5%. Bahkan kalau non muslimnya itu tidak ada perjanjian ya dengan kaum muslimin itu bisa lebih tinggi lagi usyar. Nah, usyar ini juga karena pada waktu zaman itu banyak negara yang menerapkan usyar ya. Jadi kalau orang muslim tuh masuk berdagang ke wilayah negara lain ya, atau negara non muslim itu kena usyar juga. Makanya pada zaman itu tuh karena orang muslim ketika berdagang ke luar negeri dia kena bea masuk, maka ini sebagai retaliasi ya, pembalasan ya. Kalau sekarang orang lain masuk ke wilayah Islam juga harus kena usyar dong seperti itu. Nah, ini kalau buat kaum non-muslim itu lebih tinggi ya usyarnya. Nah, kalau yang umum ya kira-kira ghanimah ya. Ghanimah ini adalah harta rampasan perang ya. Kemudian fa'i ya. Fa'i itu juga harta rampasan tapi tidak melalui peperangan ya. Kalau ghanimah melalui perang, kalau fa'i bedanya tanpa melalui peperangan. Nah, ada juga uang tebusan, bisa uang tebusan dari tawanan perang ya. Nah, kemudian ada dari pinjaman ya. Kemudian hadiah. Nah, ini adalah sumber-sumber keuangan non-zakat pada masa Rasulullah. Nah, lalu bagaimana perkembangannya pada zaman Khulafaur Rasyidin ya? Nah, pertama pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, nah ada tuh kaum muslim yang karena Rasulullah sudah meninggal, jadi orang setelah Rasulullah itu misalnya Abu Bakar As-Siddiq itu tidak berhak lagi untuk mengambil zakat ya, karena bisa jadi nggak menyucikan tuh buat mereka. Nah, terjadi banyak pembangkangan orang-orang muslim yang enggan membayar zakat. Nah, makanya pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Nah, karena kita tahu bahwa zakat itu di Al-Qur'an itu disejajarkan ya perintahnya dengan beriringan dengan sholat ya. Jadi kalau Al-Qur'an memerintahkan sholat, setelahnya itu memerintahkan zakat, maka derajat wajibnya itu luar biasa. Makanya bagi orang muslim yang enggan membayar zakat, maka itu
menurut Abu Bakar Siddiq itu wajib diperangi. Nah, kemudian pada era Umar itu Baitul Mal itu ditempatkan di ibu kota ya, dipermanenkan di ibu kota. Kemudian di Baitul Mal itu pendapatan negara dikelompokkan menjadi 4 kelompok waktu itu. Kelompok pertama adalah zakat dan usyar, kemudian khums dan sedekah, khoroj, faid, jizyah, usr dan sewa tetap tahunan tanah ya, kemudian lain-lain ya. Ini pada era Umar bin Khattab ya. Kemudian pada era Utsman, nah pada waktu Utsman bin Affan ini muzaki itu diberi kewenangan untuk menaksir berapa harta yang kena zakat. Nah, karena pada waktu itu adanya pelanggaran dari oknum-oknum amil zakat pada waktu Utsman bin Affan ya. Jadi biar adil nih si pembayar si muzaki itu diberikan kewenangan untuk menaksir berapa harta yang harus dizakati sama dia. Nah, kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, ini mulai ada sistem pemerataan pendistribusian Baitul Mal ya pada masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau juga menentukan adanya pajak bagi pemilik hutan sebesar 400 dirham pada waktu itu. Nah, kemudian Ibnu Abbas ini diberikan tugas untuk memungut zakat ya, zakat sayuran ya, zakat sayuran segar. Nah, ini sifatnya adalah mingguan pada waktu itu, seminggu sekali ya. Kamis langsung didistribusikan, nah hari Sabtunya itu langsung mulai hitungan awal lagi. Nah, itu pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, lanjut kita diskusikan terkait perbandingan zakat dan pajak. Nah, pertama kita ngomongin persamaannya. Nah, baik zakat maupun pajak itu dua-duanya ada unsur paksaan ya. Baik zakat itu hukumnya wajib, pajak juga hukumnya wajib ya. Nah, kemudian sama-sama disetor kepada lembaga pemerintah ya, atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah ya, atau lembaga yang berwenang lah ya. Kalau zakat ya, kalau mau disetorkan atau tidak disalurkan secara langsung ya, disetorkan ya kepada lembaga yang berwenang ya, misalnya BAS dan LAS ya. Itu kan memang diberikan izin oleh negara BAS dan LAS itu. Pajak apalagi ya, tentu ke lembaga negara ya. Kemudian kontributornya itu tidak diberi imbalan tertentu ya. Ini sama kayak pajak ya. Pajak juga kalau Anda membayar pajak, Anda tidak langsung memperoleh imbal hasil secara langsung ya, oleh negara. Begitu juga kalau zakat ya. Beda sama retribusi ya. Retribusi Anda langsung dapat imbal hasil oleh negara. Kemudian tujuannya sama-sama untuk kemasyarakatan, ekonomi ya, dan politik ya. Kemudian baik zakat maupun pajak itu bisa jadi automatic stabilizer ya. Jadi automatic stabilizer itu kita ngomongin siklus bisnis nih. Misalnya ini adalah ada GDP, ini misalnya GDP potensial ya. GDP potensial. Nah, ini adalah misalnya siklus bisnis nih. Ini adalah GDP realnya ya. Nah, pada saat posisi di sini ini namanya resesi ya. Resesi adalah ketika GDP aktualnya itu di bawah GDP potensialnya. Nah, kalau di sini ini namanya boom ya. Booming ya, atau overheating perekonomian ketika GDP-nya itu aktualnya terlalu lebih tinggi ya, melebihi GDP potensialnya. Nah, GDP potensial itu ketika seluruh faktor produksi itu sudah dikerahkan secara optimum ya. Nah, kalau di sini ya pada saat economic booming ya, nah baik zakat maupun pajak itu bisa jadi automatic stabilizer ya. Nah, karena orang-orang di sini merasa bahwa pajak atau zakat yang dia bayarkan itu lebih tinggi daripada yang sebelumnya, maka kemampuan konsumsinya turun ya, sehingga kurvanya akan turun nih, akan turun ya, akan turun. Nah, pada saat resesi ya, ini sebaliknya. Karena orang-orang itu merasa sekarang pajak dan zakatnya itu lebih sedikit, maka itu memberikan insentif dia untuk mengkonsumsi lebih banyak dan melakukan investasi lebih banyak. Makanya dia akan naik. Nah, itu naik terus turun. Nah, itu menjadi automatic stabilizer nih, baik zakat maupun pajak. Nah, kemudian perbedaannya nama dan etiket. Etiket atau motivasinya berbeda ya antara pajak dan zakat ya. Kalau yang zakat motivasinya adalah untuk menyucikan harta ya. Kalau pajak, kalau kita lihat dari asal katanya, yaitu kan sama dengan al-doribah ya.
Ad-dharibah itu ya upeti ya. Itu kan etiketnya untuk upeti, etiketnya kalau pajak, kalau zakat itu adalah etiketnya adalah motivasinya untuk menyucikan harta ya, itu berbeda. Kemudian hakikat dan tujuannya, yang zakat hakikatnya karena perintah Allah ya. Yang pajak itu hakikat atau tujuannya itu ya karena untuk patuh terhadap peraturan negara ya. Kemudian batas minimal dan ketentuannya berbeda ya. Batas minimalnya itu ini sudah ditentukan kalau zakat ya. Sedangkan pajak itu sudah ditentukan juga ya. Cuma kalau si zakat ini sudah tetap ya, kalau si pajak ini bisa dirubah-rubah oleh negara ya. Tapi kalau zakat kan memang kadarnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kelestariannya dan keberlangsungannya ya. Kalau zakat itu terus menerus ya. Ya dia setiap tahun berlaku terus menerus ya. Kalau untuk pajak-pajak tertentu kalau aturannya dicabut ya tentu pajaknya hilang ya. Kalau aturannya ditambah ya tentu pajaknya akan muncul. Nah, ini kelestarian dan kelangsungannya berbeda. Kemudian penggunaannya tentu berbeda. Kalau zakat langsung spesifik 8 asnaf ya. Kalau pajak ini untuk keperluan negara, terserah nanti negara mengaturnya seperti apa ya untuk pengeluarannya. Nah, kemudian hubungan dengan penguasa ya tentu berbeda ya. Kalau zakat hubungannya dengan Tuhan ya, kalau pajak hubungannya dengan pemerintah ya. Lalu terakhir maksud dan tujuannya bagaimana? Nah, kalau yang zakat maksud dan tujuannya kan apa? Maksudnya kan untuk keperluan spiritual ya, dimaksudkan untuk spiritual ya. Sedangkan pajak tentu bukan spiritual ya, itu berbeda ya. Nah, itu adalah perbandingan antara zakat dan pajak. Nah, kemudian kita bahas bagaimana pengaruh kebijakan fiskal zakat terhadap subjek zakat ya. Nah, kita diskusikan subjek zakatnya nih. Nah, yang pertama tidak boleh ada diskriminasi di dalam kebijakan fiskal negara ya. Nah, ini di dalam Islam juga sudah diakomodir nih, bahwa yang muslim kena kewajiban zakat, tetapi yang non-muslim kena kewajiban jizyah ya. Nah, Umar bin Khattab itu pernah memungut zakat dari kaum Nasrani Bani Taklib ya, dengan melipat gandakan jumlah zakatnya ya. Karena waktu itu si Bani Taklib ini protes nggak mau bayar jizyah ya. Sama Umar, karena protes tersebut dipungutlah zakat ya, tetapi dilipat gandakan jumlah zakatnya. Karena kaum muslimin kan kewajibannya terhadap negara nggak cuma zakat ya, ada juga kewajiban untuk ikut berperang ya, macam-macam. Dan itu kaum Nasrani nggak kena kewajiban itu nih. Makanya kalau mereka mau mintanya zakat ya sama Umar dilipat gandain aja zakatnya, supaya menghindari diskriminasi atau kecemburuan antara kaum muslim dan non-muslim. Nah, berdasarkan hal tersebut, zakat itu bisa dikenakan secara universal ya. Karena dalam penyaluran zakat itu ternyata juga ada mazhab yang membolehkan membagi zakat kepada non-muslim ya, tentu dengan catatan tertentu tapi ya. Nah, selanjutnya kalau barusan kita highlight subjek zakatnya, sekarang kita highlight yang objek zakatnya. Nah, secara objek itu kalau yang jiwa itu disebut fitrah ya, zakat fitrah. Kalau yang harta itu atau kekayaan disebut zakat mal ya. Nah, di sini ada beberapa pendapat nih. Kalau Hanafi itu melihat bahwa kekayaan itu adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan bisa diambil manfaatnya menurut kebiasaan ya. Artinya kekayaan secara konkret itu kalau menurut Hanafi. Jadi yang kena zakat itu kekayaan yang bentuknya konkret. Kalau yang Syafi'i, Maliki, Hanbali itu menerjemahkannya sebagai manfaat-manfaat itu sendiri termasuk kekayaan ya. Jadi ini kekayaan dalam makna luas ya. Contohnya adalah kekayaan intelektual ya, atau hak pengarang, hak paten dan sebagainya, itu juga kekayaan menurut Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Nah, lalu bagaimana dengan jenis kekayaan yang berkembang di masa sekarang ya? Nah, Rasulullah SAW itu telah menentukan jenis-jenis kekayaan yang wajib dizakati pada waktu itu ya. Nah, pada waktu itu benda-benda yang dapat dieksploitasi atau disewakan seperti gudang, alat-alat produksi dan lain-lain itu tidak kena zakat ya. Nah, ulama fikih antar mazhab juga sama ya, tidak mewajibkan bahwa hal-hal seperti ini itu kena zakat ya. Nah, namun ada juga pendapat nih yang mengatakan bahwa alasan diwajibkannya zakat suatu kekayaan itu karena kekayaan itu bisa bertumbuh ya, bisa dieksploitasi. Nah, maka setiap jenis kekayaan yang dapat dieksploitasi atau dapat bertumbuh itu seharusnya juga dikenakan zakat ya. Tidak terbatas
oleh yang dicanangkan oleh Rasulullah SAW 14 tahun silam ya. Karena kan 14 tahun silam mungkin berbeda keadaannya dengan sekarang ya. Jadi pada masa sekarang kekayaan yang bisa dipungut zakat itu melebar ya. Yaitu diantaranya adalah zakat investasi pabrik, ya, zakat gedung, ya, zakat profesi, zakat saham, zakat obligasi, baik perorangan maupun badan ya, dan lain yang bisa kita samakan dengan hal-hal ini. Nah, ini terkait objek zakatnya. Nah, sekarang kita ngomongin terkait tarif zakatnya. Nah, tarif zakat itu memang tidak diotak-atik ya oleh para fuqaha ya. Memang kan sudah ditetapkan ya, segitu ya segitu ya. Tidak ada ulama fikih antar generasi itu tidak ada yang mengotak-atik tarif atau kadar dari zakat. Kalau subjek dan objeknya itu memang mengalami perkembangan. Nah, tapi ada juga nih pendapat Mas Udi tahun 91 nih. Tarif zakat rendah itu karena pada waktu itu ekonomi masyarakatnya masih bersifat subsistem ya. Artinya masyarakat itu kebutuhannya hanya sandang, pangan, dan papan dalam ukuran yang seadanya. Nah, karena tingkat kemaslahatan umum yang harus ditanggung oleh dana zakat itu relatif lebih sederhana, maka tarifnya itu sedikit ya. Nah, itu argumen dari Mas Udi ya. Nah, lalu bagaimana hubungan zakat dengan ekonomi makro? Kalau kita analisis secara makro ya, ada dua sumbu di sini, sumbu X dan sumbu Y. Dan sumbu X-nya adalah price, sumbu Y-nya adalah output ya atau Y ya. Nah, ini adalah kurva agregat supply dan agregat demand. Di awal keseimbangannya adalah di sini ya, titik P dan Y ini. Nah, lalu karena adanya zakat itu bisa meningkatkan agregat demand ya. Kenapa permintaan barang itu bisa meningkat secara agregat karena ada zakat? Karena setelah adanya zakat itu orang-orang yang 8 asnaf tadi itu memiliki peningkatan daya beli ya. Nah, tadinya sebelum adanya zakat daya belinya lemah, ketika adanya zakat dia daya belinya naik, permintaan terhadap barangnya naik. Makanya secara agregat demand-nya akan bergeser ke atas ya. Nah, kemudian ya karena agregat demand-nya bergeser ke atas, nah orang-orang yang menerima zakat tadi juga nantinya dimungkinkan untuk bisa melakukan investasi ya, karena kebutuhannya itu sudah terpenuhi, dia punya saving dan saving itu bisa digunakan untuk investasi. Nah, karena adanya investasi maka ingat supply itu terkait dengan investasi ya. Kalau investasi misalnya pembangunan pabrik itu meningkat, maka supply barang bisa meningkat. Maka juga agregat supply di sini akan bergeser ke kanan atau meningkat. Nah, makanya sekarang keseimbangan barunya ya harganya tetap ya, tidak terjadi inflasi, namun di sini Y-nya adalah meningkat menjadi Y aksen. Artinya Y di sini misalnya adalah output ya atau GDP itu akan meningkat karena adanya pemberlakuan zakat tadi. Nah, itu adalah hubungan zakat dengan ekonomi makro. Demikian untuk kuliah kali ini ya. Terima kasih.